Berita berikutnya, Saudara, polisi menangkap pelaku mutilasi di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Tersangka berusia 25 tahun ini ditangkap di rumahnya. Terduga pelaku mengaku nekat menghabisi nyawa korban karena latar belakang utang piutang. Pelaku berdalih korban tak kunjung membayar utangnya senilai 3,5 juta rupiah sehingga pelaku membunuh hingga memutilasi korban di area perkebunan yang tak jauh dari kediamannya. Sebelumnya warga Padang Pariaman, Sumatera Barat dikejutkan dengan temuan bagian tubuh manusia. Bagian tubuh itu ditemukan kurang lebih 6 km dari temuan pertama 1 hari sebelumnya di aliran Sungai Batanganai, Kabupaten Padang Pariaman. Tim bergerak melakukan penyelidikan dan ditemukan nama yang diduga kuat itu dekat dengan korban. Dari situ bergerak mencari sekaligus menyelidiki di mana posisi pelaku ini. Sakit hati karena ada pinjaman yang belum dibayarkan dari korban. Jadi korban pinjam uang kepada pelaku sejumlah 3.500 dan belum dibayarkan, sehingga dilakukan penagihan saat itu. Teka-teki korban mutilasi di Kota Padang dan Padang Pariaman akhirnya terjawab. Korban adalah perempuan berinisial SA berusia 23 tahun. Salah satu teman korban sempat mengatakan korban terakhir kali menelpon Sabtu lalu dan berbincang mengenai peminjaman uang. Terakhir komunikasi sama dia tentang apa? Tentang biaya uang aja. Untuk apa biaya uang itu? Iya, pinjaman. Berapa nilai? Sekitar 20 jutaan. Itu kan kalau penggadaian motor kan sekitar itu kalau di bank. Berarti pinjol atau? Bukan bang, dia mau pengurusan peminjaman uang ke bank, ke BPKB. Untuk apa? Katanya tuh keperluan temannya juga. Lewat pemeriksaan sidik jari, polisi bisa mengetahui identitas korban dan keterangan dari teman dekat korban yang kemudian memberikan petunjuk yang mengarah pada pelaku. Polisi pun menangkap pelaku di kediamannya. Barang bukti berupa parang dan sepeda motor milik korban telah disita. Ada alat, ada parang, kemudian ada handphone dan menunjukkan sepeda motor yang dipakai oleh korban, yang dimiliki korban pada saat kejadian. Itu apa saja, Nah? Hubungan antara pelaku dengan korban ini seperti apa? Hubungan pelaku dengan korban teman. Dari pengakuan sementara, terduga pelaku menghabisi nyawa korban akibat sakit hati. Korban tak membayar utang sejumlah 3,5 juta rupiah. Polisi pun masih akan memastikan motif yang melatar belakangi aksi keji pelaku. Tim Liputan, Kompas TV. Dari hasil penyelidikan awal ditemukan fakta baru berdasarkan keterangan pelaku telah menghabisi nyawa 2 korban lainnya pada 1,5 tahun lalu. Kedua korban yang semuanya adalah perempuan dikubur di sumur rumah terduga pelaku. Polisi sedang mendalami ada tidaknya hubungan antara ketiga korban yang dibunuh pelaku, termasuk motif pelaku membunuh korban pertama dan korban kedua. Perkembangan terbaru dari kasus mutilasi di Padang Pariaman kita tanyakan kepada Kasat Reskrim Polres Padang Pariaman, Ibtu A.A. Regi. Selamat petang, Pak Kasat. Selamat petang, Mbak. Bagaimana kronologis penangkapan? Apa yang jadi kunci penangkapan yang sudah dikantongi oleh polisi? Ya baik, Mbak. Jadi dari hasil penyelidikan kami pada saat menemukan potongan tubuh manusia tanpa kepala, tangan, dan kaki, langsung kami melakukan penyelidikan dan dari hasil keterangan para saksi semuanya condong ke pelaku atas nama SP panggilan W ini, Pak. Pelaku pada saat menjalankan aksinya ini sendiri atau ada keterlibatan orang lain? Sementara dari hasil penyidikan kami, pelaku ini adalah pelaku tunggal, jadi pelaku melakukan semua kejahatan ini sendiri aja.
Apakah semua bagian tubuh korban ini sudah berhasil ditemukan, Pak Kasat? Sampai saat ini terakhir yang kami temukan baru potongan tubuh, kemudian kaki sebelah kanan, kemudian tangan sebelah kiri dan juga kepala. Sementara bagian tubuh lainnya masih belum ditemukan. Oke. Latar belakang kasus mutilasi ini Pak sampai akhirnya pelaku tega memutilasi dan kemudian juga membuang yang jaraknya juga cukup jauh untuk tubuh korban. Informasi awal memang ada terkait masalah utang piutang, namun hal tersebut masih kami dalami dan kami pastikan dulu. Masih dalam tahap pengembangan. Oke, yang fakta baru yang digali polisi dari pelaku adalah 2 korban lainnya selain korban yang ditemukan yang ketiga begitu. Apakah ada hubungan antara 3 korban ini? Ya memang benar Mbak, ada dari hasil pengembangan ada kami temukan korban lainnya. Namun untuk keterkaitan antara korban yang pertama kami temukan dan korban dari hasil pengembangan masih kami dalami dan masih kami cari fakta-faktanya. Pelaku masih muda, kemudian juga korban ketiganya punya kesamaan yakni berjenis kelamin perempuan. Kemudian juga apakah yang bisa digali dari motif pembunuhan yang dilakukan kepada 3 orang korban ini? Tentunya itu pasti akan kami kejar terkait motif, namun sampai saat ini ya masih dalam tahap pengembangan. Nanti apabila fakta-faktanya sudah kami temukan akan kami sampaikan kepada rekan-rekan media. Apakah sama utang piutang juga, Pak Kasat? Kemungkinan ada perbedaan, namun ya seperti yang saya sampaikan tadi masih dalam tahap pengembangan. Oke. Melihat apa yang dilakukan oleh pelaku, perbuatannya cukup keji, mutilasi kemudian juga membuang lokasi cukup jauh, dilakukan kepada 3 orang korban. Apa kegiatan apa keseharian dari pelaku ini? Jadi di sini bisa saya sampaikan bahwa untuk korban mutilasi sendiri itu hanya satu yang kami temukan kemarin, kemudian yang korban lainnya dari hasil pengembangan itu belum bisa kami pastikan apakah dimutilasi atau tidak. Jadi demikian Mbak. Oke. Berarti tadi ada 3 korban ya, semuanya jenis kelamin perempuan, kemudian 2 korban dibunuh 1,5 tahun yang lalu. Belum ada informasi dari pelaku soal penambahan jumlah korban sebelumnya, korban 1 dan 2 ini yang sudah diakui hanya soal lokasi penguburannya saja di sumur. Sudah ada keterangan yang kita dapatkan dari pelaku ini, namun informasi tersebut kan masih baru, jadi masih dalam tahap pengembangan kami dan masih kami dalami dulu, Mbak. Oke. Dari keterangan saksi yang diperiksa, kerabat dari pelaku sendiri apa kemudian ada tanda-tanda kejanggalan dari kebiasaan keseharian dari pelaku ini, Pak Kasat? Dari hasil keterangan keluarga pelaku sendiri kami tanyakan tidak ada kejanggalan, dan pelaku sendiri juga sehari-harinya lebih sering di dalam rumah, jadi jarang dia keluar rumah berkumpul dengan pemuda setempat, itu jarang sekali, jadi lebih sering melakukan aktivitas di dalam rumah. Tidak ada kejanggalan ya. Melihat dari profiling korban perempuan ketiganya, apakah memang ada hubungan kedekatan begitu, hubungan kedekatan antara pelaku dan juga korban? Ada motif asmara mungkin atau motif ekonomi? Ya tentunya itu masih dalam tahap pengembangan Mbak, dan masih kami dalami terkait motif, apakah ada hubungan pertemanan, asmara dan lain-lain. Masih kami cari fakta-faktanya Mbak. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami Kasat Reskrim Polres Padang Pariaman Ibtu A.A. Regi. Selamat petang, Pak Regi. Selamat petang, terima kasih.